Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Baik, jadi ini sudah pertemuan kita yang keberapa? Ini pertemuan kita yang terakhir ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Iya, Ibu. nah, ini kita akan melakukan lagi bimbingan klasikal. Sebelum itu, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa ya. Sukarela. Nivi, Ibu, Nivi. Oke. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Nak Niwi. Baik, jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Jadi anak-anak semua sudah tahu tuh apa itu konseling, apa itu bimbingan klasikal. Sudah tahu toh? Sudah, Ibu. Ya. Nah, bisa satu orang hari ini Ibu akan memberikan informasi lagi kepada kalian tentang cara merespon emosi. Jadi sebelum itu tujuannya itu kita melakukan kegiatan hari ini yang pertama itu untuk menambah pengetahuan anak-anak semua tentang bagaimana cara kalian merespon emosi dengan baik terhadap orang lain atau terhadap teman-teman di sekolah, terhadap guru, atau terhadap orang tua di rumah. Terus yang kedua tujuannya untuk ini konseling nih tidak hanya tahu tapi juga bisa mempraktekannya atau aplikasi di kehidupan sehari-hari. Contohnya di rumah bisa merespon emosi yang benar dengan bapak mama di rumah. Kalau di sekolah bisa merespon emosi yang benar dan teman-teman dan guru-guru. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya. Jadi itu tujuannya yang berikut langkah-langkah kegiatan Ibu akan kasih tahu secara garis besar. Yang pertama itu nanti Ibu akan memberikan materi kepada anak-anak semua tentang cara merespon emosi. Terus yang kedua, nanti anak-anak bisa memberikan pertanyaan seperti minggu-minggu lalu, bisa memberikan pertanyaan atau pengalaman-pengalaman ini anak-anak semua. Terus tugas yang pertama bisa menyimak dengan baik, bisa melihat, menangkap apa yang Ibu nanti kasih tahu kepada anak-anak semua. Terus yang kedua, bisa mengemukakan pendapat anak-anak semua. Jadi mengemukakan pendapat nih, nanti anak-anak dong bisa bertanya atau tadi bisa menceritakan lagi pengalaman-pengalaman. Terus, semuanya sudah paham? Yang tadi Ibu katakan sudah dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Sudah bisa dimengerti. Kalau begitu, nanti Ibu akan kasih materi, kalian simak, dan kita akan ada diskusi sedikit. Baik, Ibu sudah bisa kasih materinya, sudah siap semua? Sudah. Tentang cara merespon emosi. Jadi ada yang tahu tidak itu emosi itu apa? Ada yang tahu apa itu emosi? Iya, Ana silakan. Ibu saya, Ibu. Iya, baik satu-satu ya, satu-satu. Anas dulu. Ibu saya. Menurut saya, emosi adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik perasaan bahagia dan perasaan sedih. Baik, baik sekali. Jadi ada lagi tadi Ibu dengar Niwi dan Liva sudah ada dengan Niwi ya sekarang? Iya, iya. Iya, jaga jarak ya. Jaga jarak. Ya. Walaupun sama-sama tapi tetap jaga jarak. Oke, Niwi atau Liva yang mau kasih jawaban? Sama jawaban dengan Anas tadi, Ibu. Emosi sedih dan emosi marah. Iya, baik. Kan ada yang lain. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Pas, Ibu. Pas, oke. Baik, jadi jawaban tadi teman-teman yang sudah kasih tadi dari teman Anas dan kalian teman Liva itu betul. Jadi emosi itu
Emosi itu perasaan yang intens. Maksudnya intens itu perasaan yang sangat sangat besar. Maksudnya dia tidak kayak cuma perasaan yang biasa-biasa saja. Jadi dia tuh perasaan yang sangat kuat. Jadi itu tuh contohnya seperti perasaan cinta atau perasaan marah. Jadi itu perasaan yang sangat kuat. Jadi ini Ibu tunjukkan dia punya gambar. Jadi emosi itu ada dia emosi yang kuat sekali, itu perasaan. Jadi itu merupakan reaksi terhadap seorang atau kejadian. Contohnya macam emosi cinta. Cinta itu kalian bisa tunjukkan kepada orang atau kepada kejadian tertentu. Misalnya pada Natal, kalian bisa sangat suka sekali dengan Natal begitu. Oke. Jadi bisa dipahami yang bagian ini? Ya, di bagian sini. Bisa, Ibu. Tadi kita sudah bahas tentang emosi, sekarang tentang apa itu merespon. Jadi respon itu reaksi kita terhadap rangsangan yang diterima. Rangsangannya itu apa tadi? Itu yang tadi Ibu bilang emosi. Jadi cara kita ini bereaksi. Cara kita bereaksi. Terus emosi itu ada emosi positif dan emosi yang negatif. Bagaimana Nefri? Ada yang mau ditambahkan? Tidak, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu lanjut ini. Ya, jadi emosi positif. Tadi emosi itu ada dua, emosi positif dan emosi negatif. Jadi jangan kalian bilang, ih saya emosi dan itu anak yang di sebelah rumah tuh. Ih saya emosi dan ini Pak Guru. Jadi emosi itu bukan yang negatif saja. Jadi emosi itu ada yang positif juga, ada juga yang negatif. Jadi contoh yang positif, siapa yang bisa sebutkan emosi yang positif? Rasa cinta, Ibu. Ya, benar. Ada lagi yang lain? Apa saja emosi positif? Perasaan bahagia, Ibu. Ya. Ibu, perasaan bahagia. Ada lagi yang bisa sebutkan? Ibu lihat yang lain nih, diam-diam saja. Coba Ibu lihat ada siapa saja nih. Ada Kayaknya mengantuk yang lain. ada Dewi, aduh, parah ini. Ada Wati. Coba salah satu sebutkan lagi. Apa saja ini emosi positif? Masih ada? Ada Ibu. Ya, silakan Bu Fala. Ya, kalau menurut saya emosi bahagia itu seperti dalam permainan sepak bola, dalam final dia juara satu begitu Ibu. Dan dia ya emosi positif seperti itu. Ya, baik sekali. Jadi itu seperti rasa bangga juga. Ya, jadi kalian bisa baca juga ada emosi positif tuh rasa cinta, bangga, humor, kagum, gembira, bersyukur kepada Tuhan juga itu emosi yang positif. Terus emosi negatif tuh yang kalian juga sudah tahu ada yang marah, sedih, malu, atau dengki. Kalian simpan dendam dengan orang, dengki itu juga emosi negatif. Terus ada cemburu, kalian punya pacar terus kalian cemburu dia dekat-dekat dengan perempuan lain, berarti itu juga emosi negatif. Ada yang punya pacar di sini? Ngambek. Iya, ngambek. Ada yang punya pacar di sini? Ada, Ibu. Jeki, Bu Jeki. Jeki suara Benyoman, Ibu. Jeki saya Ibu. laki-laki semua di sini sudah pacar Bagus. Belum Ibu. Ada sementara Ibu. Oh, sementara. Mengarungi. Ada sementara mengarungi. Benyoman masih digantung. Aduh, masih digantung. Anak SMP sudah digantung, aduh. Masih ku pantau Ibu. Masih pantau. Baik, jadi kita lanjut. Jadi Ibu ambil di sini dua cara untuk merespon. Yang satu cara merespon positif, Ibu ambil respon emosinya itu emosi cinta. Terus yang berikutnya itu
emosi negatif yaitu respon emosi yang marah itu ya. Terus ini misalnya kalian merespon ini cinta yang sepihak. Maksudnya yang bertepuk sebelah tangan. Jadi contohnya kalian punya teman kelas sebelah ada yang suka dengan kalian, tapi kalian macam masih ragu-ragu, tidak suka, tapi kalian mau tolak juga kalian perasaan, kalian mau terima juga nanti takut, saya juga belum yakin. Ini cara-cara untuk kalian bisa meresponnya supaya kalian juga enak. Ya, baik sekali. Terus yang berikutnya tadi pertanyaan dari Liva, itu bagaimana cara kita supaya kita jangan terlalu mengeluarkan emosi yang negatif atau marah-marah begitu ya. Jadi cara kita itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi ada orang yang memang cepat sekali dia terganggu dengan orang lain sehingga dia tuh cepat sekali marah-marah. Ada orang bilang kalau orang yang datang bulan itu memang cepat sekali marah-marah. Tetapi menurut Ibu itu tergantung dari masing-masing orang, karena tidak semua orang begitu. Tergantung ya, dia punya kesabaran sampai di mana. Jadi amarah itu menurut Ibu tuh berkaitan erat dengan kesabaran. Jadi orang yang sabar itu tidak mungkin dia cepat marah. Jadi caranya untuk tidak cepat marah ya berarti kita harus latih kita kesabaran, hadapi orang dengan sabar, biar dia cerocos, dia omong banyak. Kita jangan langsung cepat termakan emosi atau termakan amarah. Kita coba sabar dulu, kita dengarkan sabar. Dengan sendirinya pasti emosi jauh dari kita. Kita punya emosi yang negatif tuh jauh. Kita rasa marah pasti jauh karena kita memang orangnya sabar. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Ya, jadi kalau mau tidak cepat emosi, jadilah orang yang sabar. Bisa? Ya, bisa Ya, Ibu. jadi Ibu rasa juga Ibu anak-anak semua di sini nih anak-anak yang sabar semua. Ya? Ya, Bu. Ya, tidak marah dan orang tua kalau orang tua di rumah mengomel-mengomel, Ibu tahu anak-anak semua sabar, orang tua omong juga pasti dengar. Baik, jadi itu tadi materi kita sudah diskusi sama-sama. Coba satu orang bisa kasih kesimpulan atau mungkin kasih dia ini pendapat, mungkin hari ini dia dapat belajar apa begitu. Ada yang mau kasih dia pendapat atau dia punya kesimpulan, ada yang mau bicara? Iya, Beni mungkin mau bicara? Baik, jadi Ibu kasih sukarela ya, siapa yang mau omong silakan. Karena ini kita pertemuan terakhir, jadi kita cerita-cerita dulu, omong-omong dulu. Jadi, bagaimana, ada yang mau omong kesimpulannya mungkin atau? Nah, Ibu. Iya, Puput silakan. Jadi dengan adanya materi mengontrol emosi ini, di sini emosi tidak hanya terdapat dua, yaitu tidak hanya emosi positif negatif saja, seperti marah. Terus ada juga Tunggu sebentar Puput, mungkin anak Beni bisa kasih mood dia punya itu supaya kita bisa dengar jelas ini teman. Kalian punya teman Puput Pusara ya? Ya. Silakan Puput bisa lanjut. Jadi emosi di sini itu tidak hanya emosi negatif seperti marah, tetapi ada juga emosi positif seperti rasa senang, bahagia, lainnya. Terus di sini juga ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus bersikap tenang. Itu Ibu dari saya. Baik sekali. Ada lagi yang mau bicara? Pas, Ibu. Iya, silakan Niwi. Pas, Ibu, pas. Kalau saya pas. Oke, jadi baik anak-anak. Jadi emosi itu bukan hanya ada emosi negatif ya. Ada juga emosi positif seperti kita senang, kita bahagia, kita ada rasa cinta dengan orang, kita rasa bangga, itu
ada juga ya emosi positif, ada juga emosi negatif, tapi sebaiknya anak-anak semua menekan itu emosi negatif supaya kalian juga bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Karena yang negatif-negatif itu memang tidak baik. Terus cara kalian merespon emosi sebaiknya dengan baik juga. Contohnya tadi, kalau merespon emosi positif, jangan cepat-cepat mengambil keputusan tapi dengan tenang. Ataupun tadi yang ditanyakan oleh teman Liva, cara untuk tidak mudah marah-marah, kalian bisa belajar lebih sabar lagi. Jadi mungkin itu saja materi kita hari ini. Jadi sampai di sini saja, satu orang pimpin kita dalam doa untuk kita akhiri kita punya pertemuan kali ini. Siapa yang bisa? Satu orang sukarela. Saya Ibu. Iya, Puput, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak Puput. Jadi pertemuan kita sudah berakhir, kita sampai di sini saja. Nanti Ibu akan kirimkan dia punya lembaran penilaian, nanti Ibu kirimkan ke kalian punya WA group, nanti kalian bisa kirim dia punya balasannya langsung ke Ibu. Ya, nanti kirim dia chatnya secara pribadi, dia punya jawaban. Jadi sampai di sini saja anak-anak, sampai ketemu di semester depan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama.